Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Penny Triastuti dari SMP 272 Jakarta, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Pada hari ini kita akan belajar materi PPKN pada bab yang kedua tentang norma dan keadilan. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pembelajaran pada hari ini dapat diberi kelancaran dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Kita lanjut kepada menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rangka menanamkan rasa cinta dan tanah air kepada bangsa dan negara Indonesia. Siap? Birama 4/4, ketukan keempat, kita mulai. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang Ibu akan memberitahukan, menginformasikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita telah masuk kepada kompetensi dasar yang kedua, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan materi yang akan kita pelajari adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Namun sebelumnya, ada beberapa tujuan yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran pada hari ini, yaitu yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya norma yang ada dalam masyarakat. Kedua, kalian harus dapat menunjukkan perilaku yang patuh terhadap norma. Ketiga, untuk mewujudkan perilaku patuh terhadap norma, kalian harus mengetahui dulu apa itu norma. Keempat, kalian juga harus bisa menyebutkan dan membedakan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut juga dengan contoh-contohnya. Dan terakhir adalah kalian harus dapat menyusun laporan atau tugas tentang macam norma serta contoh-contoh norma yang ada di dalam masyarakat atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Setuju? Kita lanjut pada materi yang berikutnya. Setelah tadi kita mengetahui tujuan-tujuan dari pembelajaran pada hari ini, maka kita akan mulai membahas mengenai apa itu norma. Norma adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Norma itu untuk mengatur kita, mengatur tingkah laku
kita sebagai manusia di dalam hidup bermasyarakat. Apa tujuannya? Adalah agar masyarakat juga memahami dan mematuhi norma untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Atau bisa juga kalau norma itu dipatuhi, maka juga akan tercipta keamanan, kenyamanan, kedamaian di dalam masyarakat kita. Norma atau aturan-aturan itu berisi dua hal. Yang pertama, yaitu berupa perintah. Dan yang kedua, berupa larangan. Coba kalian pikirkan, apa kira-kira aturan yang berupa perintah? Dan apa aturan yang berupa larangan? Di sekolah, yang berupa perintah, peserta didik wajib mematuhi peraturan sekolah, perintah. Larangan, peserta didik tidak boleh membawa senjata tajam. Itu berupa larangan. Ada di mana itu? Ada di tata tertib sekolah. Itulah aturan yang ada di sekolah, norma yang ada di sekolah. Dari aturan-aturan atau norma tersebut ada macamnya. Ada 4 macam norma dalam masyarakat. Apa saja? Yang pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. 3, norma kesopanan. Dan keempat, norma hukum. Marilah kita bahas satu persatu dari keempat macam norma tersebut. Yang pertama, norma agama. Ibu yakin kalian di sini semua memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Itulah norma agama sesuai dengan keyakinan kita. Dari mana aturan-aturan dalam norma agama tersebut? Aturannya berasal dari kitab suci agama kita masing-masing. Apa coba contohnya norma agama tersebut? Yang beragama Islam, kamu sholat 5 waktu, kamu berpuasa, membaca kitab suci, dan sebagainya. Yang beragama Kristen, kamu sembahyang, kamu kebaktian di gereja, dan sebagainya. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Pasti ada ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan kitab suci masing-masing. Kalau kita melaksanakan aturan agama atau norma agama sesuai dengan kitab suci kita, maka kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan. Tapi kalau kita melanggar, apa yang kita dapatkan? Pasti sanksi, yaitu sesuatu yang tidak mengenakan atau yang pasti merugikan kita. Sanksi yang didapatkan seseorang apabila dia melanggar norma agama, yaitu berupa dosa. Memang mungkin tidak kita terima di saat kita di dunia, tapi nanti di hari akhir nanti akan kita terima. Lanjut ke norma yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Dari mana aturan norma kesusilaan berasal? Norma kesusilaan berasal dari dalam diri kita sendiri, dari hati nurani kita. Hati nurani kita lah yang bisa membedakan mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang salah, mana perbuatan yang baik, dan perbuatan yang buruk. Hati kita bisa menilai ketika kita melakukan sesuatu perbuatan. Apa contohnya? Kita melakukan perbuatan yang mengandung kebenaran dan kebaikan. Kita berkata jujur, kita berbuat baik, berbuat benar. Seperti misalnya pada saat ujian sekolah, pada saat ulangan. Yang benar adalah kalian mengerjakan dengan cara jujur. Hati kamu menyatakan bahwa itu memang benar. Ketika kamu menyontek, kamu masih mengatakan itu adalah perbuatan yang salah. Walaupun mungkin ada di antara kalian yang pernah melakukannya. Tapi ibu yakin, pasti dalam hati kalian, hati kecil kalian, di dalam hati nurani kalian mengatakan bahwa yang saya kerjakan ketika menyontek itu adalah salah. Jadi bahwa norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri. Kalau kita melanggarnya, nah, misalnya tadi kamu mencontek kan? Nah, ketika kalian mencontek, apa yang kamu rasakan? Ayo apa? Yang pertama kamu rasakan ada rasa apa? Takut. Ada rasa khawatir. Ya, was-was. Itu sudah merupakan sanksi yang kita dapatkan ketika kita melanggar norma kesusilaan. Bisa juga kalau kamu sudah melakukan kemudian kamu merugikan orang lain, atau mungkin merugikan diri kamu sendiri, kamu akan punya rasa apa? Menyesal. Ya. Jadi bisa sanksinya berupa penyesalan, bisa juga berupa rasa takut atau rasa was-was, sehingga kamu tidak ingin mengulangi lagi melanggar norma kesusilaan.
Lanjut ke yang ketiga sekarang, yaitu norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Sekarang kalian ingat, ketika kamu berangkat sekolah dari rumah, pamit sama orang tua, kamu mencium tangan kedua orang tua. Itu merupakan salah satu contoh dari norma kesopanan. Aturan yang ada di dalam rumah kamu, keluarga kamu, ketika kamu ingin pergi keluar rumah, kamu wajib mengucapkan salam, kamu wajib atau diharuskan oleh orang tua kamu untuk apa? Pamit dan cium tangan kepada kedua orang tua. Itu adalah norma kesopanan. Dari mana aturan itu berasal? Dari lingkungan di mana masyarakat kita berada. Jadi adanya di dalam masyarakat di sekitar kita. Sampai sekolah, kamu bapak ibu guru, kamu ucapkan salam, ya, kamu kemudian cium tangan atau bersedekat mengucapkan salam, assalamualaikum atau selamat pagi, ya, kepada bapak ibu guru. Itu juga norma kesopanan. Di sekolah atau di masyarakat, pakaian yang kita gunakan ada aturan-aturannya, ada sopan santunnya. Seperti apa kita harus berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berada di dalam masyarakat kita. Atau juga dalam keluarga, nak, kamu punya kakak? Ya. Ada yang memanggil kakaknya dengan sebutan kakak, abang, mas, mbak, teteh. Itu juga merupakan salah satu norma kesopanan. Memberi penyebutan, menyebut atau memanggil orang lebih tua, saudara kita, kakak kita dengan sebutan yang lebih sopan. Bagaimana kalau kita melanggar norma kesopanan? Apa yang terjadi? Apa yang kita dapatkan? Sanksi dari norma kesopanan akan kita dapatkan kalau kita melanggar norma kesopanan. Apa contohnya? Paling mudah begini, nah. Ketika kalian lewat bapak ibu guru atau orang yang lebih tua dari kalian, ya, atau orang tetangga kalian lebih tua, kamu lewat begitu saja tanpa mengucapkan permisi, tanpa mengucapkan salam. Kira-kira apa yang terjadi? Yakin bapak ibu guru kamu yang kamu lewatin tanpa permisi pasti akan membicarakan kamu. Siapa tuh namanya? Kelas berapa? Kok nggak sopan ya lewat bapak ibu gurunya, nggak permisi, nggak mengucapkan salam? Begitu nggak kira-kira? Ya kan? Ya. Ketika lewat tetangga kita yang lebih tua, kamu lewat aja, tetangga kamu juga pasti menjaga kamu. Siapa itu? Anaknya Pak siapa? Kok lewat tetangganya, lewat orang tua, kok nggak pakai permisi? Nah, omongan seperti itu namanya adalah berupa cemooh, celaan, atau hinaan bagi orang yang melanggar norma kesopanan. Berarti ya? Lanjut norma yang keempat. Norma apa tadi? Norma hukum. Norma hukum aturannya berasal dari pemerintah. Apa contohnya? Lampu lalu lintas. Itu yang membuat pemerintah. Zebra cross, pemerintah. Undang-undang pendidikan, undang-undang perpajakan, pemerintah. Kalian semua rata-rata punya kendaraan bermotor ya? Sepeda motor ada semua. Tiap tahun ada pajaknya nggak? Ada kan? Nah, itu salah satu norma hukum yang membuat aturan-aturan itu adalah pemerintah. Ketika naik kendaraan di perempatan jalan, lampunya merah, lampu lalu lintas merah, maka kamu harus berhenti. Tingkah laku kamu diatur harus berhenti. Siapa yang buat peraturan? Pemerintah. Itu norma hukum. Dua saja contohnya. Sekarang apa yang kita dapatkan kalau kita melanggar peraturan norma hukum? Kendaraan bermotor setiap tahun harus pajak. Ketika kamu tidak membayar pajak, kamu telat pajak, apa yang didapat? Denda. Mungkin harusnya bayarnya pajak motor 100.000 karena kamu denda 1 bulan atau 2 bulan jadi 150.000. Itu dendanya 50.000. Seperti itu. Atau misalnya kita lihat pengadilan terhadap terdakwa si A yang sudah korupsi, kemudian dipenjara sekian tahun. Nah, penjara yang didapatkan, yang dilaksanakan oleh si terdakwa itu juga merupakan sanksi apabila seseorang melanggar norma hukum. Ya, nak ya? Nah, itu seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh dari beraneka ragam norma-norma yang ada dalam masyarakat
aturannya dari mana, sanksinya apa bila kita melanggar, dan juga contoh-contoh yang tadi sudah Ibu sebutkan, baru beberapa. Contoh-contoh berikutnya nanti akan ada tugas setelah materi kita selesai. Jelas ya? Baik, sekarang kita lanjut. Sebelum kita tutup, ada tugas yang harus kamu kerjakan setelah pelajaran ini. Apa itu tugasnya? Ya, bisa kamu lihat di PowerPoint yang Ibu sebutkan, yang ada di dalam PowerPoint nanti, atau nanti akan Ibu kirim via WA grup kelas kita, PPKN. Ya. Tugasnya ada dalam satu tabel berisi macam-macam norma, arti norma, dan contoh-contoh norma. Kita masih ada waktu nanti beberapa menit, bisa kalian kerjakan. Baik. Nah, sebelum kita akhir juga ada lagu yang akan Ibu kasih sama kamu. Apa lagunya? Yuk kita nyanyi. Isi lagunya bercerita tentang norma. Judulnya Norma Bermasyarakat. Coba kamu baca dulu. Di PowerPoint Ibu sudah ada kata-katanya. Irama lagunya kita menggunakan lagu Balonku. Ibu yakin kamu semuanya pada hafal. Balonku ada 5. Kalimat pertama, norma bermasyarakat. Ngerti ya? Yuk. Setelah hitungan 3, kita mulai. 1, 2, 3. Norma bermasyarakat, semua ada 4. Mari kita taati agar tak dapat sanksi. Langgar norma agama pasti mendapat dosa. Langgar norma susila batinnya tidak tenang. Melanggar norma hukum dos, denda atau penjara. Langgar norma kesopanan pasti dicemoohkan. Bagus, kamu semuanya bisa bagus dan menyanyikannya dengan penuh semangat. Nah, itulah nak akhir dari pembelajaran kita hari ini tentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, materi tentang norma, bisa kamu pahami dan bisa kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu? Pastinya iya. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Kita berada di akhir pembelajaran. Namun sebelumnya, Ibu menutup pembelajaran pada hari ini. Marilah sama-sama kita berdoa kembali agar apa yang kita telah laksanakan pada hari ini, pelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini, ada di dalam hati kita, pikiran kita, dapat kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.